Halo, welcome back to my YouTube channel. Pagi ini aku akan ngomentari tentang surat cinta yang dilayangkan oleh Deddy Riyadi untuk Presiden Indonesia, yaitu Presiden Jokowi tercinta. Halo bro, Deddy Riyadi, kamu sehat? Mudah-mudahan sehat ya bro ya. Sehat walafiat ya, dan semua sehat, otaknya juga sehat. Oke. Kamu sebagai artis Indonesia dan juga musisi Indonesia yang notabene yang seharusnya memberi edukasi kepada masyarakat supaya masyarakatnya itu lebih tertib, supaya masyarakatnya itu lebih disiplin dan menuruti kebijakan pemerintah. Harusnya begitu. Ya, tetapi kamu sebagai public figure yang menolak dengan adanya PPKN atau istilahnya lockdown diperpanjang lagi, itu menurut saya hal yang sangat bodoh. Di masa pandemi ini memang semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini ikut kena imbasnya. Ekonomi melemah, banyak orang yang hilang pekerjaan, banyak orang yang teriak lapar, dan banyak orang yang meninggal. Kamu tahu apa artinya PPKM? Atau apa artinya lockdown? Supaya artinya apa gitu kan? Kamu tahu ya, walaupun aku nggak perlu menjelaskan, kamu pasti tahu ya. Gini, seandainya lockdown ini tidak diperpanjang, oke, nggak apa-apa, asalkan case-nya itu zero. Tapi di Indonesia ini case-nya kan melebihi dari 100 orang. Kalau PPKN nggak diperpanjang, banyak orang yang akan terjangkit. Dan tingkat kematian di Indonesia itu akan meningkat. Itu efek kalau kamu nggak mau di lockdown atau PPKN nggak mau diperpanjang. Itu udah fakta. Apakah kamu mau seperti itu? Banyak korban, banyak kematian. Itu yang kamu mau? Apa kamu hanya mementingkan perut aja? Keman bro. Aku jadi gedek. Gimana seorang artis yang notabene dikenal masyarakat menolak PPKN? Itu hal-hal itu kayaknya itu hal yang gila itu. Kita harusnya contoh negara-negara lain yang yang menangani COVID ini dengan lebih awal. Misalnya contoh saja Australia. Di Australia ini, di Melbourne ini misalnya ada case 10 orang atau 9 orang atau 15 orang langsung lockdown. Dan masyarakatnya itu nggak komplain. Nggak komplain. Memang dia dapat bantuan sih, tapi nggak komplain. Komplain pun tetap ya, mungkin ada beberapa yang komplain, tapi nggak seribet di Indonesia. Yang nggak ada yang speak up, nggak percaya adanya COVID, ya kan? Yang kepengen mencium orang yang kena COVID, kalau dia nggak mati berarti COVID itu nggak ada. Itu kan hal yang bodoh. Harusnya kamu sebagai public figure, orang yang terkenal, memberi edukasi kepada masyarakat, bro. Jangan malah menolak kebijakan pemerintah untuk memperpanjang PPKN atau lockdown. Semua makhluk hidup di muka bumi ini ikut merasakan pahitnya nyari rezeki. Suatu contoh nih, burung
Buruh yang biasanya berterbangan kemana-mana mencari makan, sisa-sisa orang yang sisa-sisa makanan dari restoran itu, atau enggak orang-orang yang biasanya ngasih makan burungnya di taman-taman itu udah nggak ada. Burung pun ikut susah sekarang, apalagi manusia. Presiden kita udah baik, pemerintah kita udah baik, tinggal masyarakatnya nurut apa enggak. Tapi kebanyakan nggak nurut. Saya prihatin cuma di mulut aja. Prihatin cuma di mulut aja. Bisanya menyalahkan pemerintah. Harusnya sebagai warga negara yang baik harus nurut kepada pemerintah, ikuti wacana pemerintah, kebijakan pemerintah diikutin. Jangan malah speak up, membuat surat cinta kepada Presiden Jokowi untuk menolak kebijakan, untuk menolak PPKM dilanjutkan. Ini malah menimbulkan pro dan kontra, bro. You lose your mind dengan mengirimkan surat ke Presiden Jokowi supaya kamu di blow up lagi, muncul lagi. Itu hal yang bodoh. Boleh saja kalau PPKM nggak dilanjutkan, boleh saja, asalkan case-nya zero. Kalau masih banyak yang kena COVID, kematian masih tinggi, Indonesia harus lockdown, tetap lockdown. Saya begini bukan untuk mencari panggung atau apa ya, saya nggak begitu, saya nggak begitu. Saya ingin mengomentari surat cinta kamu yang kelihatan sangat nggak logika, sangat bodoh itu. Kalau memikirkan perut ini tetap aja lapar. Dan di masa pandemi ini jangan berharap yang lebih, bro. Jangan mengharapkan uang banyak, jangan mengharapkan rezeki yang banyak, jangan. Yang penting kita semua ini diberikan kesehatan, semua sehat, panjang umur, udah itu alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Itu yang kita inginkan. Makan seadanya. Untuk warga Indonesia, please, kita harus turutin pemerintah gitu loh. Kalau pandemi ini kepingin cepet-cepet diatasi, cepet berakhir, ya kita harus nurut pemerintah. Kalau lockdown. Kalau mau kerja, tetap kerja. Jangan berkumpul atau nggak apa. Kalau nggak ada kepentingan jangan keluar. Pergi beli makan, habis beli makan pulang. Belanja, shopping, habis belanja udah pulang. Olahraga tetap olahraga, kerja tetap kerja seperti biasanya. Tapi jangan wirawiri kemana-mana, itu udah. Kita harus menyontoh negara-negara tetangga. Contoh orang Australia aja gitu lah. Karena di Australia menangani COVID ini sangat bagus. Dan warganya nggak ada yang seperti orang Indonesia. Mereka patuh. Orangnya gede-gede tapi patuh gitu loh. Orang Indonesia kan kecil-kecil tapi nggak patuh kepada pemerintahnya. Di masa pandemi ini banyak orang kehilangan kerjaan. Orang nggak bisa kerja itu banyak. Jadi untuk masyarakat Indonesia tetap taat kepada pemerintah, menurutin kebijakan pemerintah yang udah diberikan seperti lockdown, tetap harus diturutin supaya pandemi ini cepat berakhir. Kalau yang tetap kerja, yang ada kerja tetap bekerja. Yang mau jualan di rumah, tetap aja jualan di rumah, tetapi dibungkus
ada pembeli tetap take away aja begitu. Kalau mau ke sawah tetap aja di sawah gitu, kalau mau nyari kayu tetap aja cari kayu gitu. Jadi nggak mungkin pemerintah itu akadnya menyengsarakan rakyatnya, dan bantuan pemerintah pasti dapat kan, masih ada yang dapat. Nggak mungkin semua harus dapat, nggak mungkin. Kalau semua harus dapat ya bangkrut gitu, uangnya siapa itu gitu. Begitu, jadinya begitu. Seperti contoh aja, bapak saya jualan bakso sampai saat ini tutup. Jangan mengeluh, yang penting kita sehat gitu loh. Bagaimanapun pemerintah udah memberikan yang terbaik. Contohnya saja bapak saya sakit dulu, untung ada BPJS, ditangani BPJS, akhirnya sehat, sembuh sampai sekarang. Sebenarnya itu presiden yang baik kan, punya presiden baik kan, punya presiden yang baik akhirnya. Jadi bapak saya nggak pernah komplain, gitu, walaupun nggak ada duit atau duit, yang penting ada yang bisa dimakan, even itu beras sama tempe atau apa, yang penting bisa makan, yang penting bisa sehat gitu loh. Dan saya sangat terima kasih kepada Presiden Jokowi, yang dimana presidennya sangat memperdulikan rakyatnya. Saya ucapkan terima kasih sekali. Dan untuk masyarakat Indonesia harus patuh. Jangan berharap banyak. Yang penting kita sehat semua. Oke? Begitulah komentar saya untuk Didi Riyadi tentang surat cinta yang dilayangkan kepada Bapak Jokowi. Oke bro, sehat selalu bro. Tetap Anda sebagai artis harusnya memberi edukasi yang baik, jangan malah melencong. Oke? By the way, stay safe and assalamualaikum.